Oke guys, jadi di video kali ini gue mau merekomendasikan salah bisa dikatakan ini mungkin gadget kopi kali ya. Jadi sebenarnya ini gue lihat pertama kali itu dari storynya Gaban. Ya Gaban itu uh, storyin ginian nih. Jadi teman-teman bisa lihat. Dia sebenarnya kayak ini kayak semacam bola stainless gitu, yang di dalamnya ini kayak ada liquid juga. Jadi konsepnya adalah pada saat kita nyeduh nanti air seduhan itu langsung kayak didinginkan. Tapi untuk bola besi ini bukan dimasukkan ke dalam servernya, gitu ya, tapi nanti akan gue taruh di dripper lagi gitu. Jadi airnya, jadi nanti posisinya seperti ini nih ya. Jadi nanti si liquid kopinya langsung kayak di suhunya langsung diturunkan gitu ya dengan si bola besi ini. Nah, dan dari kemarin ini gue lagi ngulik-ngulik, ternyata walaupun dia cuma bola besi mendinginkan, tapi itu bener-bener menurut gue unik dan menarik. Kenapa? Karena ada beberapa rasa yang tiba-tiba bisa muncul ketika gue pakai si bola besi ini, bola stainless gitu ya. Nah, hari ini gue nyeduhnya ini kopi dari Niji Coffee Bar lagi ya. Ini kopinya kopi Loa ya. Nih teman-teman bisa lihat. Loa, ya kan, Sunny Loa Tipika Buhun. Jadi dia varietasnya ini Tipika, terus prosesnya anaerob natural. Oke, di sini dituliskan itu buat filter, terus tasting notes-nya ada grapes, tropical fruit, dan orange candy. Dan ini sudah gue coba berkali-kali ya. Nah, hari ini gue mau coba pakai si bola besi ini gitu ya. Nah, jadi hari ini gue pakai airnya Nestle, ini suhunya cukup tinggi sekitar 96. Nah, terus gue pakai grinder Timor C2, grind size-nya nomor 20. Jadi gue bikin agak cukup kasar ya. Nah, terus gue pakai drippernya Elf ya dari Bomber. Kenapa gue gilingannya kasar? Karena dengan dripper ini gue bisa mainin supaya dia itu ekstraksinya perlahan, walaupun grind size-nya kasar. Nah, kalau teman-teman belum lihat video reviewnya, cek di sebelah sini dulu. Oke, nah jadi ini urutannya memang agak-agak tinggi nih ya, lumayan ribet nih. Oke, jadi ininya akan gue masukin ke dalam sini, gue taruh. Nah, sebenarnya gue itu kemarin pakai si Kalita Wave untuk tatakannya, tapi Kalita Wave ketinggalan. Oke, nah setelah ini langsung masukin aja kopinya. Nah, ini gue pakai 15 gram. Nanti gue pakai rasionya 1:15 juga. Oke, setelah itu ratakan dulu. Pertama ini gue mau bloomingnya itu sebanyak 50 gram. Oke, 50. Tuh, jadi si air hasil seduhan ini langsung turun dan langsung didinginkan dengan si bola stainless ini gitu ya. Nah, ini gue bloomingnya selama 35 detik. Oke, 35, tuang sampai 170. Oke, selanjutnya kita tuang lagi sampai 225. Sip. Nah, si bola stainless ini memang dia food grade, dan kemarin itu gue belinya harganya itu mungkin sekitar 70 ribuan, dan ini tidak mahal. Jadi kalau teman-teman mau beli, menurut gue worth it lah. Nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Oke, di bagian atas sudah habis. Timernya kita stop. Oke, brewing time-nya 2 menit 22 detik. Nah, jadi si bola stainless ini ketika teman-teman pakainya dia didinginkannya itu sampai benar-benar sampai dingin banget, sampai beku gitu ya. Dia pada saat sudah selesai brewing aja, ininya masih bisa teman-teman pegang dan masih dingin. Itu ya, teman-teman lihat ya. Dia kayak masih dingin gini, gue bisa pegang. Nah, langsung aja kita cobain. Nah, ini gue brewing time-nya 2 menit 22 detik ya. Jadi cukup singkat ya. Kalau dari wanginya tetap sama gitu ya. Tapi ini ya teman-teman, jadi hasil si seduhan kopinya ini dia memang tidak jadi benar-benar dingin, enggak, cuma jadi agak-agak hangat. Tapi yang pasti ini bisa langsung diminum. Oke. Tuh. Jadi pada saat gue seduh si Sunny Loa Tipika Buhun ini, benar-benar cuma seduh pakai air panas biasa aja dan pakai elf dripper, pokoknya bener-bener resep seduhnya pun gue samakan. Itu rasa yang gue dapet kayak dominannya nanas, terus kayak ada anggurnya, nah terus kayak wanginya itu kayak apa ya, kalau menurut gue tuh lebih ke arah lemon sih ya, lemon, terus kayak ada manis-manisnya tuh lebih ke arah permen. Oke, nah tapi ketika di sini, ketika gue pakai si bola stainless ini,
Yang pertama kali itu manisnya memang kerasa kayak anggur, terus aromatiknya tuh anggurnya lebih ke apa ya? Anggur-anggur ijo ya. Terus di sini gue ngerasain kayak ada wangi serehnya. Ya kayak ada aroma-aroma sereh, terus di aftertaste-nya juga kerasa sereh-serehnya gitu yang cukup manis gitu ya. Tapi di sini serehnya bukan sereh yang rasanya agak ganggu gitu, enggak ya. Terus di sini gue ngerasa teksturnya ya, dari bodinya ini teksturnya itu sama, dia sama-sama medium to heavy lah ya. Tapi ketika gue pakai si bola stainless ini ya, dia itu teksturnya jadi lebih ke arah creamy lah. Terus ini ada satu rasa yang gue berasanya muncul kayak stone fruit, tapi pada saat gua seduh panas itu ya, bener-bener cuma seduh panas gitu nggak muncul. Nah ini coba gue diemin sampai suhunya agak turun, baru gue cobain lagi. Nah sekarang gue mau coba bahas dari si bola stainless ini ya. Sebenarnya ini kalau nggak salah ada ya, dia itu mungkin di tahun ini alat seperti ini nih sempet booming, kalau nggak salah namanya Paragon atau apa ya, cuma itu kan harganya mahal ya. Ya biasa lah ya, akal-akalan si miskin gitu ya, kita coba aja deh pakai ini gitu. Tapi ya memang gue ngerasa itu nguliknya jadi lebih menarik, output rasanya pun beda gitu loh. Nah yang gue rasakan sepertinya kalau misalkan ini gue udah coba uliknya pakai yang ini di freeze ya, terus yang suhunya dingin yang dimasukin ke kulkas aja, sama yang room temperatur. Nah itu gue coba karena kemana tuh gue sempat ngobrol sama Gaban juga nih, katanya gue disuruh cobain. Nah yang gue ngerasain ketika dia si suhu bola stainlessnya ini freeze gitu ya, dingin banget, itu gue ngerasa rasa si kopinya jauh lebih kompleks dan lebih clarity-nya tuh lebih tinggi ya. Jadi lebih bener-bener untuk dapetin rasanya itu lebih gampang. Nah ketika gue pakai si bola stainlessnya ini, suhunya itu dia jadi yang nggak beku ya, dia itu memang clarity-nya flavornya sama ya dengan yang freeze, tapi bedanya untuk clarity-nya tetap lebih tinggi kalau ya pakai yang freeze ini ya, yang suhunya dingin banget, yang baru keluar dari freezer. Nah sedangkan yang terakhir, kalau misalkan si bola stainlessnya ini gue pakai suhunya suhu ruangan, itu yang gue rasakan acidity-nya jadi lebih tinggi ya. Walaupun suhunya, suhu dari si kopi hasil seduhan ini dia memang tidak berubah, tetap panas ya, karena balik lagi si bola stainless ini kita pakainya di suhu ruangan. Nah, acidity-nya lebih tinggi, sweetness-nya malah lebih dapat juga. Tapi clarity-nya kalah dengan yang si bola stainless ini, itu suhunya yang freeze sama yang suhu kulkas yang bagian bawah gitu. Nah untuk suhunya berapa gue memang tidak ukur, tapi yang pasti ini ya sekarang aja nih udah gue pakai, udah diseduh panas, dia ini masih dingin banget kalau gue pegang di tangan gitu. Nah jadi dari situ gue menyimpulkan, oh apakah mungkin nih, ini masih analisa gue ya, apakah mungkin ketika dia suhunya benar-benar dingin ya, artinya kan air hasil kopi nih netes ke atas ke permukaan si bola stainless ini. Nah suhunya langsung turun, jadi apakah mungkin penguapannya itu jadi lebih rendah, terus jadi gue bayanginnya si kopinya itu jadi lebih flavornya dan aromanya tuh lebih terikat, karena dari yang gue rasain, dari yang suhu dingin, terus dari yang beku, dingin, sama yang suhu ruangan itu memang clarity-nya lebih jelas kalau gue pakai yang freeze gitu. Apakah seperti itu? Ya mungkin aja ya, bisa jadi ya. Nah mungkin teman-teman kalau udah ada yang pakai juga boleh sharing nih ya, gimana pengalamannya gitu, karena yang gue rasakan sih seperti itu ya. Ini suhunya sudah turun, kita cobain. Uniknya ketika gue pakai si
bola stainless ini ketika dia suhunya hangat terus sampai hampir dingin, dia itu perubahan rasanya itu tidak ada. Jadi rasanya lebih stabil. Kan biasanya kalau kita tahu ya, ketika suhunya panas, hangat, dingin itu biasanya rasa kopinya berubah-berubah. Kalau ini nih enggak. Jadi dia lebih stabil dan clarity-nya pun masih tetap jelas gitu. Ini gue ngerasa anggur hijau, terus kayak lemon, terus ada serehnya. Nah di terakhir ini gue ngerasa kayak ada wangi apa ya? Wangi leci, aromatik leci. Jadi ketika teman-teman telan terus langsung buang nafas dari hidung, leci sama si serehnya ini ya barengan, kerasa di rongga hidung gitu. Serehnya sih ini kalau gue lumayan suka dengan aromatik sereh. Gue ngerasa ini rasanya jadi bener-bener enak gitu. Gue pun kaget pas gue nyeduh, kok ada rasa sereh gitu ya. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Even gue tubruk pun ini aroma dan rasa serehnya itu tidak muncul. Mungkin teman-teman kalau mau cobain kopi roastingannya dari Niji Coffee Bar ya, nah nanti teman-teman langsung cek aja Instagramnya Niji Coffee Bar, ada di sebelah sini, langsung cek. Nah kalau teman-teman pengen beli si bola Dragon Ball ini ya, nanti link pembeliannya akan gue cantumkan di deskripsi. Jadi dia memang sudah dapat tempat seperti ini ya, terus dapat 2 begini ya. Teman-teman udah dapat 2 sepaket, harganya kalau nggak salah sekitar 70.000. Nanti langsung cek aja link di deskripsi. Terus kalau teman-teman udah pakai si bola stainless ini, langsung tulis di kolom komentar pengalamannya gimana, biar kita bisa saling sharing. Nah terus teman-teman jangan lupa follow Instagram gue di sebelah sini @remaringka. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, mau minta linknya langsung, males cek di deskripsi, langsung DM gue aja di Instagram. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.